فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكمullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Hadis yang kita sepakati distorkan terlebih dahulu. Tafaddalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik anakumullah. Berarti besok setorannya hadis yang ke-5 itu ya, nomor 5 itu insyaallah taala. Kita lanjutkan bacaan berikutnya. Qala al-muallifu asbahullah, syarahnya itu halaman 81 bagian atas sambungannya. Tsumma dzakara amran akhar. Kemudian beliau menyebutkan perkara yang lain, wa huwa anal maharim hiya himallah azza wa jalla. Itu ya. Yaitu bahwasanya perkara-perkara yang Allah Taala haramkan itu adalah batasan-batasan yang Allah Taala larang. Wa hada yubayyinu tahrimaha wal khatara fi irtikabiha. Dan hal ini menjelaskan haramnya perkara-perkara yang telah haramkan tadi dan bahayanya melakukan atau mengerjakannya. Wa anal wajiba 'alal mu'mini an yabta'ida 'an hadzal hima. Dan bahwasanya yang wajib atas seorang mukmin hendaknya menjauhi wilayah larangan tersebut, alladzi huwa himallahi subhanahu wa ta'ala, yang mana itu merupakan wilayah larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bil hadar minas sayyi'at. Yang demikian itu dengan cara berhati-hati, waspada terhadap perkara-perkara yang jelek. Wal hadar minal mustabihat jami'an. Dan juga waspada berhati-hati terhadap perkara-perkara yang samar, yang belum jelas semuanya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharim. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja itu memiliki wilayah batasan larangan. Wilayah larangan yang ada tempat-tempat yang dilarang. Dan ketahuilah bahwasanya larangan Allah Subhanahu wa taala, wilayah yang Allah Taala larang adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Idza kana al-muluku yaghdabuna idzan tuhika himahum. Apabila para raja saja mereka marah apabila wilayah larangan mereka dihancurkan atau dimasuki. Paham ya? Untuk hika itu maksudnya dihancurkan, dimasuki atau dibobol istilahnya gitu ya. Itu mereka marah para raja itu. Wa rubbama aqabu wasajanu. Dan bisa jadi para raja itu akan menghukumnya dan akan memenjarakannya. Paham ya? Fallahu jalla wa ala aula wa aula wa aula bi an yubta'ada an himah. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas dan lebih pantas kalau apa? Wilayah larangannya dijauhi. Paham? Bisa dipahami ya? Jadi para raja saja itu mereka marah kalau wilayah larangannya dilanggar. Ya kan? Saudara perbatasan dia langgar. Ada wilayah yang dilarang masuk, dia masuk orang ini.
Marah enggak kira-kira para raja? Marah. Terlebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala lebih pantas lagi untuk marah gitu kalau perkaranya haram dilanggar. Kemudian kata beliau, wala yuntahak himah, dan hendaknya tidak apa? Tidak barakallahu fiik, tidak dilanggar wilayah larangan tersebut. Wa huwal ma'asi, yaitu perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Fahimallahu wa maharimuhu allati harrama 'ala ibadihi. Maka wilayah larangan Allah Subhanahu wa taala itulah perkara-perkara yang Allah telah haramkan atas hamba-hambanya. Fayajibu an yuhdar min intihakiha wa irtikabiha wa tasahul biha. Maka wajib untuk apa? Barakallahu fiik, dibikin berhati-hati. Dari apa? Dari melanggarnya dan melakukannya dan bermudah-mudahan terhadapnya. Paham ya? Melanggar dilarang, melaksanakan perbuatan yang haram dilarang, bermudah-mudahan dengannya juga dilarang. Bisa dipahami? Tsumma tasahulu biha yajurru ila qaswatil qalbi wa maradih. Sahih. Perhatikan ini. Kemudian bermudah-mudahan terhadap perkara yang diharamkan, itu bisa yajurru yu'addi, menghantarkan kepada kerasnya hati dan sakitnya hati. Jadi hati bisa keras, bisa apa? Bisa sakit. Disebabkan karena apa? Perkara-perkara dosa atau perkara-perkara yang haram tadi itu. Sebagaimana perkataan Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, apa kata beliau? Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhilla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsadat dina illa al-muluk wa ahbarus su'in wa ruhbanuha. Artinya barakallahu fiik, itu potongannya, wa illa masih ada yang sempurna lagi. Aku melihat dosa-dosa itu bisa memadamkan, mematikan hati. Dan aku memandang orang yang kecanduan dengan perkara-perkara yang dosa tadi, itu bisa apa? Mewariskan kehinaan. Paham ya? Idmanuha itu orang yang kecanduan. Kecanduan terhadap perkara dosa itu akan mendapatkan apa? Kehinaan. Kemudian apa kata beliau? Wa tarkud dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa merupakan sumber hidupnya hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan sebaik-baik untuk dirimu adalah apa? Menjauhi perbuatan dosa tadi. Wa hal afsadad dina ilal muluk, tidaklah agama itu rusak kecuali yang merusak siapa? Para raja, para penguasa. Wa ahbarus su'in wa ruhbanuha, dan juga para pendetanya orang-orang para ahli ilmunya orang Yahud dan juga pendetanya orang Nasara. Paham ya? Itu yang bikin rusak. Karena apa? Karena biasanya mereka hanya mengandalkan apa? Dunia dan harta. Wal'iyadzubillah. Syahidnya di sini barakallahu fiik, bermudah-mudahan terhadap perkara dosa, perkara yang Allah haramkan bisa membuat hati itu keras dan bisa hati itu apa? Sakit. Mafhum? Hatta yaqa'a fima huwa akbar min asy-syirk billahi azza wa jalla, hingga bisa menjatuhkan atau menjerumuskan pada perkara yang lebih besar daripada apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena perkaranya awal mulanya dia bermudah-mudahan, tidak terlalu peduli dengan perkara dosa. Li'annal ma'asi baridul kufr kama annal marad baridul maut. Dikarenakan kemaksiatan itu adalah apa? Barakallahu fiik, dinginnya kekufuran. Dan sebagaimana yang namanya penyakit itu dinginnya kematian. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya biasanya orang ketika sakit berlahan-lahan, kemudian sakit tersebut sakit yang berkelanjutan, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala biasanya orang meninggal setelahnya. Begitu pula kemaksiatan itu dinilai apa? Kufrun duna kufrin. Dalam artian walaupun bukan kufrun akbar, tapi sedikit demi sedikit dia akan apa? Karena bermudah-mudahan khawatir terjatuh dalam perkara yang lebih besar dari itu. Mafhum? Naam. Tsumma dzakara al-qalba wa sya'na. Kemudian beliau menyebutkan hati dan juga perkara yang berkaitan dengan masalah hati. Wa anna sya'nahu 'azim, dan bahwasanya keadaan hati itu sangat besar dan agung. Wa annahu mahwarun najah wa madarus salamah, yang mana hati itu adalah barakallahu fiik, tempat sumber keselamatan dan juga tempat berputarnya keselamatan. Artinya mirip madar mahwar ini.
Mata saluha saluhal jasad wa mata fasada fasadal jasad. Ada mata saluha atau salaha, salaha juga kuat juga bacaan salaha. Mata salaha salahal jasad wa mata fasada fasadal jasad. Maka kapan hati itu baik, maka jasad pun akan baik. Dan manakala hati itu rusak atau kalbu itu rusak, maka akan rusak juga jasadnya. Paham ya? Naam. Ala wa inna fil qalbi mudghatan. Mudghatan atau mudghatun bacanya ini? Yang belajar nahwu. Ala wa inna fil qalbi mudghatan atau mudghatun? Raihan. Ala wa inna fil qalbi mudghatan atau mudghatun? Mudghatan? Rafi'. Mudghatan atau mudghatun? Belum? Ilman. Mudghatun? Muhammad. Walam. Farid. Tan atau tun? Tan. Hizam. Mudghatan. Ishaq. Walam. La ba'as. Naam. Hasan. Tun. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Yang namanya jar majrur itu tidak akan bisa menjadi isim atau mubtada. Paham ya? Itu ada inna, setelahnya jar majrur fil qalbi. Bisanya apa? Muta'alliq bi khabar muqaddam. Mafhum? Sehingga inna fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Berarti mudghah ini sebagai isim inna muakhar. Bacanya berarti mudghatun atau mudghatan? Mudghatan. Mafhum? Ayo. Fil qalbi muta'alliq bi khabar muqaddam mahdhuf taqdiruhu kainatan aw mustaqirratun. Mafhum insyaallah? Ketahuilah sesungguhnya di dalam hati itu ada gumpalan daging atau sepotong daging sepotong daging. Sammahu mudghatan. Dinamakan mudghatan kenapa? Li'annahu yushbih al-mudghah. Karena dia itu serupa dengan mudghah. Apa itu mudghah? Al-lahmatul lati qad mudghat ba'dal madghi. Yaitu daging yang sudah dikunyah setelah dikunyah lagi. Paham ya? Naam, madgh itu mengunyah. Mirip antum melihat, bayangkan hati bagaimana warnanya kayak gitu, kayak semacam daging dikunyah. Paham ya? Nah, walaupun tetap lebih lembut daripada daging biasa ya. Naam. Jadi ada potongan daging. Kenapa dinamakan mudghah? Karena mirip dengan apa? Nah, dinamakan mirip dengan mudghah tadi, dikarenakan seperti daging yang apa? Yang dikunyah setelah dikunyah lagi. Paham ya? Nah, ya ini sekedar ungkapan orang Arab seperti ini. Kita artikan hati atau qalbu tadi enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Fa hadhil mudghah wa hiyal qalb. Maka mudghah ini, potongan daging ini adalah al-qalb, yaitu hati. Mata umirat bit tauhid wal iman wa khasyatillah wa ta'zimi li hurmatih wal muraqabatillah, maka kapanpun hati tersebut dimakmurkan dengan tauhid dan keimanan serta rasa takut kepada Allah Ta'ala dan mengagungkan terhadap apa? Nah, perkara-perkara Ta'ala yang Allah Ta'ala barakallahu fiik haramkan, maksud dalam artian perkara-perkara yang Allah Ta'ala, perkara-perkara yang dihormati di situ. Nah, kita mengagungkan seperti misalkan Al-Qur'an atau semacam syiar-syiar Islam, paham ya? Nah, wal muraqabah dan juga merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, salahal jasad, maka jasad ini pun akan baik semuanya. Jangan seperti ungkapan sebagian orang, walaupun mendem, mabuk, judi, yang penting hatinya mas. Paham ya? Itu sangat sulit untuk kita prediksi. Hati itu kalau baik, insya Allah bi'inillah, dia akan apa? Tercerminkan secara spontan pada perbuatannya. Tapi kalau hati itu buruk, jelek, walaupun bagaimanapun caranya dia ingin memperindah penampilannya, itu akan nampak nanti. Paham ya? Nah, kata beliau, lihat di situ, barakallahu fiik, wastaqama amruh, dan perkaranya akan lurus dan istiqamah. Wantaqadat
Al-jawarihu likulli khair, dan anggota badannya akan tunduk pada setiap kebaikan. Lihat, tunduk pada setiap kebaikan. Ini kalau hatinya bagus. Tapi kalau hatinya rusak, barakallahu fiik wal iyad billah. Na'am, wa mata fasadat hadil mudghah, dan kapan potongan daging ini rusak, bisyukuk, dengan keraguan-keraguan, wal auham, barakallahu fiik, sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan, wan nifaq, dan kemunafikan, wastilai sawadid dzunub, dan juga sudah terlanjur barakallahu fiik, dikuasai oleh hitamnya dosa, alaih inqadatil jawarih lisyarr wal fasad. Niscaya anggota badan akan tunduk pada perkara yang jelek dan perkara yang rusak. Istilah sawadud dzunub itu maksudnya dikuasai oleh hitamnya dosa, waliyadzubillah. Allahumma salim dosa, barakallahu fiik. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi waktu itu pernah mengadukan kepada Imam Waqi' mengenai jeleknya hafalan. Ternyata sebabnya karena perbuatan kemaksiatan. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala i'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi. Dalam barakallahu fik cetakan yang lain atau nuskhah yang lainnya, la yuhda lil 'asi. Artinya semakna. Paham ya? Aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Kemudian beliau mengarahkan kepadaku, membimbingku agar meninggalkan kemaksiatan. Agar meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Kemudian beliau mengatakan, dikarenakan ilmu itu adalah cahaya. Sedangkan cahaya Allah Ta'ala tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Fal wajib 'alal mu'min an yas'a jahidan li salahil qalbi. Maka yang wajib atas seorang mukmin agar berusaha jahidan, barakallahu fik, berjihad untuk memperbaiki hatinya. Bil iksar min dzikrillah wa ta'ati sahih, dengan memperbanyak mengingat Allah dan mentaatinya. Jadi hati itu tenang. Kalau orang banyak zikir, hati itu tenang. Ingat Allah, zikir pagi dan petang antum baca. Sebelum tidur jangan lupa doanya. Bangun tidur doanya juga diingat-ingat, ya kan? Kemudian zikir pagi, antum baca zikir pagi ya, sebelum matahari terbit misalkan, atau zikir sore sebelum matahari terbenam antum baca, itu hati tenang. Kalau banyak zikir itu. Sahih. Rasanya itu istilahnya rasanya itu di dunia ini berjalan dengan santai dan nyaman itu rasanya. Paham ya? Enggak ada beban yang kira-kira menyusahkan itu. Kalau banyak zikir, banyak ingat Allah Ta'ala. Dalilnya mana? Naam, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman yang hati-hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah Ta'ala, bukan dengan dolar, bukan dengan rial Saudi, bukan dengan rupiah Indonesia, bukan dengan ringgit Malaysia, tapi dengan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang percaya, buktikan. Antum banyak ingat Allah, ya Allah ya Rabb, berzikir pagi petang antum baca, insyaallah hati tenang. Tapi kalau cuma banyak uangnya banyak, saldonya penuh, transferan lancar, tapi enggak pernah zikir, na'udzubillah min dzalik. Paham ya? Barakallahu fiik. Keadaannya cemas, mau disimpan mana uang ini? Jangan-jangan nanti ada yang mencuri, ada yang merampok. Intinya enggak tenang pikirannya. Tapi kalau dia walaupun sederhana ala kadarnya, paham ya? Barakallahu fiik, tapi banyak zikir kepada Allah Ta'ala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan, lihat ini kan ada alamat ala kan, ala bidzikrillah. Didahulukan jar majrurnya ini. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Paham ya? Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala, hati itu akan tenang. Berarti kuncinya satu ini di antaranya. Paham ya? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu waktu itu meminta kepada Rasulullah SAW karena sudah banyak amalan-amalan yang mungkin merasa berat untuk diamalkan. Bertanya, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kasrat alaina. Fa babun natamassaku bihi jami'. Wahai Rasulullah, sungguhnya syarat Islam telah banyak bagi kami. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang aku akan berpegang teguh dengannya. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Hendaknya lisanmu senantiasa dibasahi dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, sumber keberuntungan. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya
Berzikir maksudnya di antaranya niscaya apa? Kalian akan menjadi orang yang beruntung. Jadi ingat-ingat ya, harta kekayaan, istri yang cantik, jabatan yang tinggi tidak bisa menjamin ketenangan hati. Paham? Tapi dengan selalu ingat kepada Allah Ta'ala, dengan selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, insyaallah biidznillah jaminan sudah ada di depan mata. Yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita lanjutkan lagi. Kata beliau, dengan berbanyak berzikir kepada Allah dan mentaatinya, wal hadar minal ma'asi, penting ini, dan waspada terhadap perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Wa muraqabatillah wa khasyatih, dan rasa diawasi oleh Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yabqa hadzal qalb, hingga hati tersebut naqiyan saliman, bersih dan juga selamat. Hati yang selamat itu bagaimana? Al-Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan Fathul Qadir ketika menjelaskan perkataan Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang nanti akan datang di hadapan Allah dalam keadaan membawa hati yang selamat. Apa kata beliau? Al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki, al-khali minal bid'ati, al-mutmainnu ilas sunnah. Itu hati yang selamat. Dan kata beliau, makna al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki, hati yang selamat dari kesyirikan. Al-khali minal bid'ati, hati yang kosong bersih dari kebid'ahan. Al-mutmainnu ilas sunnah, hati yang tenang, tentram dengan apa? As-sunnah. Itulah hati yang selamat. Paham ya? Naam. Bukan hati yang senantiasa dihantui dengan dunia. Paham ya? Dihantui dengan harta, dihantui dengan jabatan, bukan. Tapi hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih dari kesyirikan, bersih dari perkara bid'ah, kemudian tenang dengan as-sunnah. Al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki, al-khali minal bid'ati, al-mutmainnu ilas sunnah. Mafhum? Naam. Disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi alaihi dalam kitab Fathul Qadir ketika beliau menukilkan dari kalangan ahlu tafsir mengenai perkataan Allah Ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan, kata beliau, ba'idan an sawadid dzunub, sahih, hingga hati tersebut tersisa dalam kondisi suci, selamat, jauh dari hitamnya dosa, waliyadzubillah. Berarti dosa ini bisa berwarna ya. Nah, barakallahu fiik. Antum ingat kisah Hajar Aswad? Dulu Hajar Aswad ini kalau dalam kisahnya itu yang masyhurah ya, barakallahu fiik, itu awal kali turun itu awal mulanya warnanya putih, bersih. Kemudian kenapa jadi hitam? Disebutkan dalam sejarahnya itu yang membuat hitam adalah apa? Hitamnya dosa-dosanya Adam. Paham ya? Nah, pernah dengar kisah itu belum antum? Hajar Aswad. Mafhum, menunjukkan bahwa dosa itu waliyadzubillah. Nah, kalau kita lihat dari warnanya hitam, mengerikan. Hanya saja enggak nampak gitu loh ya. Kalau seandainya nampak, orang akan menjauh. Paham ya? Ini dosa, menjauh dia. Karena enggak nampak, banyak orang yang terjatuh dalam perkara dosa. Allahumma salim salim, kata beliau, wallahul musta'an, kata beliau. Kita lanjutkan lagi. Disimak baik-baiknya kita. Al-hadits tsani, hadis yang kedua sekarang. Hadis pertama sudah kita selesaikan seputar apa? Larangan kita mendekat pada perkara syubhat. Jalankan yang jelas halal, tinggalkan yang jelas haram. Syubhat, waspada, berhati-hati, jangan mencoba atau penasaran untuk menikmati. Paham ya? Naam. Kita lihat berikutnya, al-hadits tsani, hadis yang kedua. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Allahul musta'an. Lihat pencari dunia ini ngeri sekali ya, barakallahu fiik. Celakalah hamba dinar dan hamba dirham, wal qatifah, dan hamba terhadap pakaian yang bagus terbuat dari sutra. Qatifah itu jenis kain sutra, terbuat dari sutra. Jika diberi ridho, jika enggak diberi tidak ridho. Ini pencari dunia, barakallahu fiik. Lihat, ngeri sekali kan? Sampai menghambakan dirinya kepada dinar, bayangkan. Kalau sekarang bahasa kita hamba rupiah misalnya ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, pejuang rupiah. Paham ya? Pejuang receh katanya. Paham ya? Itu sebenarnya enggak perlu diungkapkan. Berjuang boleh. Paham ya? Nah, berjuang boleh silakan. Tapi kalau sampai menghambakan rupiah, menghambakan berdinar, menghambakan dolar Amerika misalkan, jangan.
Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya dia akan lupa akhiratnya, waliyadzubillah. Lihat ini, jika diberi ridha, jika nggak diberi dia tidak ridha, berkeluh kesah, murka, tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kemarin kita lewati yang namanya dunia itu, barakallahu fiik, itu walaupun orang mengejarnya, kalau belum jatahnya itu nggak akan dia dapatkan. Iya kan? Antum ingat kemarin potongan hadisnya itu? Man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang keinginan kuatnya itu dunia, ja'alallahu faqra baina 'ainaihi, Allah telah jadikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Lihat, rasanya itu kurang dan kurang. Padahal gajinya udah banyak loh kalau kita lihat tuh. Sehari 3 juta katanya. Paham ya? Allah musta'an. Itu kata orang-orang itu ya, yang anggota dewan-dewan demo kemarin itu katanya sehari itu ada tunjangan bensin 3 juta. Sehari, bayangkan itu. Allah musta'an. Walaupun menurut versi sebagian orang itu kan harta rakyat katanya, ya kan? Pajak, harta rakyat pajak dinikmati para dewan. Allah musta'an. Kita tanpa membahas seputar itu, yang kesimpulannya barakallahu fiik, orang kalau udah cenderungan dunia, keinginan kuatnya dunia itu rasanya kurang dan kurang. Percaya enggak Agaza? Sahih. Tapi kalau dia itu keinginan kuatnya akhirat, walaupun dapatnya sedikit rasanya cukup. Kalau ada banyak, walhamdulillah. Ketika ada sedikit pun juga alhamdulillah, gitu loh. Ya kan? Nah, tapi ketika memang di saat itu diuji dengan apa? Ekonomi yang susah, dia pun masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Masih bisa makan, masih bisa hidup, bisa bernafas. Nah, itu perlu kita tanamkan di benak kita, barakallahu fiik. Ingat-ingat, barang siapa yang keinginan kuatnya dunia, ja'alallahu faqra baina 'ainaihi. Niscaya Allah telah jadikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Wala ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Dan dunia tidak akan mendatangi dirinya kecuali yang sudah ditakdirkan. Sudah banting tulang, peras keringat diperas, tulang dibanting, dapatnya cuma segitu saja. Karena ada takdirnya. Sudah pahami? Tapi, kalau sudah takdirkan, barakallahu fiik, kebahagiaan dunia akhirat itu yang kita harapkan. Mafhum? Tapi perjuangan harus. Tapi kalau menjadi hamba dunia jangan. Kita lihat lagi, al-muallif ikhtasarahu wa tamamuhu, muallif di sini meringkas hadisnya. Dan yang sempurnanya ta'isa Abdul Qatifah, ta'isa Abdul Khamilah, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita, ta'isa wan takas wa idza syika falan taqash. Artinya celakalah hamba Qatifah, hamba pakaian yang indah yang terbuat dari sutra, dan celakalah hamba Khamilah. Khamilah itu semacam kain bludru, kain yang halus lembut juga, ya. In u'tiya radiya, jika diberi dia ridha, wa illam yu'ta sakhita, kalau enggak diberi dia apa? Murka. Inilah yang salah. Kita harus bersabar. Allah Subhanahu wa taala itu ketika belum memberikan hamba berupa harta, tapi hamba masih sehat dan istiqamah, itu pemberiannya bentuknya yang lain gitu loh. Jadi jangan sampai rezeki itu bayangan kita uang, fulus, dolar, real, emas, perak, jangan. Paham ya? Ada rezeki yang lebih baik dari itu semuanya, yaitu berupa hidayah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Rezeki atau bukan? Rezeki. Jadi jangan bayangannya, kenapa ya kok anak gak dikasih rezeki ya? Sudah istiqomah, Al-Quran hafal, As-Sunnah pun hafal juga, tapi kok kehidupannya, ekonominya gini-gini aja ya? Sabar. Keistiqomahan dia di atas Al-Quran Sunnah itu rezeki. Paham ya? Yang belum tentu dimiliki orang lain. Makanya ada ungkapan, barakallahu fiik, bagus sekali, antum mungkin ingat ya, ucapan seorang pendahulu juga, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu fihi minar rahah was surur la jaladuna alaina bisuyuf, atau semakna itu. Artinya apa? Kalau seandainya para raja dan anak-anak para raja, anak-anak pejabat, presiden, pemimpin tahu tentang keadaan kita, keadaan rakyat sipil yang tenang, bahagia. Antum ketika belajar senang enggak antum? Senang, bahagia. Niscaya mereka akan mencambuk kita dengan pedang. Iri gitu loh. Mereka di luar sana panas, ya kan, menghadapi para pendemo, ya kan, teriak-teriak, ya kan. Barakallahu fi, kemudian sebelum ngurusin negara, sibuk dengan itu. Ketika mereka melihat para talabatul ilm, kok ini santai-santai aja nih. Baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, baca Al-Quran, baca As-Sunnah,
Nah, sampai diungkapkan apa? Niscaya mereka akan mencambuk kita dengan pedang karena iri gitu loh. Sekarang kita bayangkan, mereka tidur atau tidak? Tidur. Kita pun juga tidur. Mereka senang enggak? Senang. Kita pun juga masih bisa senang. Mereka makan, kita juga makan. Mereka minum, kita juga minum. Walaupun semuanya itu beda bentuk dan juga apa? Yang mereka makan, yang mereka minum. Tapi sama-sama kita memiliki yang mereka miliki. Walaupun beda kadarnya. Tapi satu yang mereka tidak miliki, hidayah. Mengenal Al-Quran dan As-Sunnah. Itu perlu diperhatikan baik-baik itu. Jadi jangan merasa antum, wah, kok kita ini kalah terus dalam masalah dunia. Dunia itu gampang, kalah pun nggak masalah. Tapi akhirat jangan pernah kalah dan jangan pernah apa? Menyerah. Berusaha terus. Semoga dimudahkan untuk mendapatkan yang apa? Yang kekal abadi selamanya, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya, ta'isa wan takas, maka binasalah dan rugilah orang tersebut. Binasa merugi. Kenapa? Karena menghambakan diri kepada harta tadi. Paham ya? Nah, pagi harta, siang harta, sore harta, malam pun harta juga. Waktu adalah apa kata mereka? Dolar gitu loh. Iya kan? Sehingga enggak sempat duduk 5 menit, 10 menit, setengah jam kepanasan. Fantatnya itu. Paham ya? Karena apa? Capek, mereka letih. Apa nih ya? Nah, barakallahu, maksudnya dia tuh duduk itu enggak kuat, enggak tahan. Karena menurut mereka itu setengah jam, 1 jam. Kalau di luar sana bisa ditukar dengan apa? Uang gitu loh. Iya kan? Dagang, jualan, dapat uang nggak kira-kira? Tapi menyempatkan duduk di majelis ilmu hanya setengah jam, kalaupun lebih sedikit 1 jam, itu nggak kuat. Padahal apa? Jaminannya adalah surga. Masya Allah. Tentunya kita lebih bersyukur barakallahu fiik. Nggak dapat hartanya tidak masalah, tapi pastikan dapat yang apa? Lebih bahagia dan lebih tenang nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Kata beliau, wa idzasyika falan taqash. Dan apabila tertusuk duri, maka tidak bisa mengeluarkan. Karena apa? Kehidupannya dunia. Jika dapat ujian, nggak bisa mengeluarkan dari ujian tersebut, tidak mendapatkan solusi, ujung-ujungnya berkeluh kesah, putus asa. Dagang, bisnis, tanam modal kok bangkrut karena dia nggak punya pedoman ilmu agama, akhirnya malah pulang bunuh diri. Nah, pergi ke belakang rumah malah gantung diri. Tawakalnya mana? Ini pentingnya ilmu kan. Jadi kalau kita punya ilmu, tawakal kuat, bisnis kok nggak jalan, tanam modal kok bangkrut, kok gagal, sabar. Kegagalan bukan berarti gagal selamanya. Bisa jadi itu adalah kesuksesan, keberhasilan yang tertunda biidznillah azza wa jalla. Paham ya? Nah, terus berusaha aja. Paham ya? Makanya ada ungkapan orang-orang yang bekerja tapi insyaallah biidznillah berusaha semaksimal mungkin ngejar akhiratnya karena mereka menghibur diri mereka. Kata mereka, kami ini perintis bukan pewaris. Kata mereka. Paham ya? Jadi mereka enggak dapat warisan harta orang tuanya, tapi merintis proses gitu ya. Nah, barakallahu fik. Tapi kalau kita ini mendapatkan warisan ilmu, paham ya? Harus kita jaga, kita perjuangkan, kita dakwahkan, dan kalau memungkinkan kita apa? Berikan kepada orang-orang yang siap menampung warisan tersebut. Kan itu. Mafhum? Kita lanjutin lagi kata beliau, tuba li 'abdin akhidin bi'inani faras, bi'inani faras. Atau bi'anani farasih fi sabilillah. Beruntunglah hamba yang dia itu memegang tali kekang kudanya. Anan itu tali kekang. Tali kekang itu biasanya yang ada hubungannya dengan apa? Bagian hidung itu yang kalinya biasanya dibawa kemana-mana. Kalau misalkan cepat dia tarik, dia pelan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Di jalan Allah Subhanahu wa taala mau berjihad ini. Ash'af akhbar. Dalam keadaan bajunya compang-camping, kusut akhbar, penuh dengan debu. Itu jauh lebih baik daripada yang pertama tadi menghambakan dirinya dengan apa? Dunia. Wal'iyadzubillah. Allahumma salim. Kita bukan berarti nggak bisa ya ngejar dunia itu. Kita bukan berarti nggak bisa. Kita ini bisa juga. Cuman kita ini sadar diri, sadar posisi untuk apa gitu loh ngejar dunia, ya kan? Ujung-ujungnya ngejar dunia mati-matian, besoknya mati. Dunianya tinggal mati. Kalau dunia sudah ditinggal mati, ya kan? Tidak ada lagi. Paham ya? Yang mau dikejar, ya kan? Nah, imma kebaikan, imma keburukan. Mafhum salah gaza? Ayo. Jadi jangan sampai mati-matian ngejar dunia. Nah, ini penting sekali ya, bagus sekali nasihat hadis ini ya. Jadi dibandingkan orang yang apa? Nah, barakallahu fi, tipe pertama tadi yang mereka menghambakan diri kepada dinar, dirham. Nah, dengan orang ini, orang yang kedua ini, tuba, maka beruntunglah seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, asy'atha akhbar, dalam keadaan pakaiannya itu kusut dan penuh dengan debu.
In kana fil hirasah kana fil hirasah. Jika dia ditugaskan di dalam apa? Dalam penjagaan dia akan berjaga. Wa in kana fis saqah kana fis saqah. Dan jika dia ditugaskan di bagian belakang, dia pun di bagian belakang. Nurut dia. In ista'dzana lam yu'dan lah. Tapi kalau dia minta izin enggak diizinkan. Pakaiannya kumuh. Pakaian enggak rapi, penuh dengan debu. Itu kalau misalnya izin enggak diizinkan. Orang kira ini orang enggak punya penampilan, ini orang yang levelnya rendah, disepelekan. Wa in syafa'a lam yusfa'lah. Kalau dia minta syafaat enggak diberikan syafaat untuknya. Nah, ini orang yang seperti ini keadaannya kelihatan rendah, hina, tapi kan di jalan Allah. Ini jauh lebih baik daripada yang pertama tadi kelihatannya glamor, mewah, glowing. Tahu glowing antum? Glowing itu besi putih itu ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, tapi apa? Tapi dunianya yang dikejar. Yang kedua ini akhirat. Walaupun penuh dengan debu, pakaiannya kusut, tapi kan fisabilillah. Mafhum? Kalau datang ke kantor-kantor enggak terima, dia tolak sama dia. Minta syafaat, enggak diberi syafaat. Tapi keadaan yang nomor 2 ini lebih baik daripada yang pertama tadi. Kelihatannya glamor, kelihatannya kaya raya, jutawan, miliarder, milioner, tapi apa? Tapi pekerja bank, ya. Nah, mobilnya masih apa? Kredit, ya kan? Kemudian apa barakallahu fiik? Naam, kreditnya pun riba lagi. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi lebih baik sederhana, tapi kontan lah. Daripada kredit tapi harus pakai riba. Paham ya? Seperti itu. Jadi hindari yang namanya riba, hindari yang namanya mewah, tapi apa? Hanya untuk bergaya, jangan. Paham ya? Naam. Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaihi fal mu'allifu yubayyinu bihadza anna al-'abda idza kanat hammatuhu nan taba'ud dunya atau taba'ad dunya sara 'abdan laha. Allahul musta'an. Lihat ini. Maka mu'allif di sini menjelaskan dengan hadis ini bahwasanya seorang hamba itu apabila keinginan kuatnya itu mengikuti dunia, kalau keinginan kuatnya itu mengikuti dunia, maka dia menjadilah hamba terhadap dunia tersebut. Hati-hati. Paham ya? Jangan sampai kita rakus dengan dunia, akhirnya lupa akhiratnya, jangan. Kalau dipersenin kemarin berapa persen kemarin Aghaza? 80% untuk apanya? Akhiratnya. Untuk dunianya 20%. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Semoga ini bisa kita lakukan ya. Bagaimanapun keadaannya kita tetap harus memperjuangkan akhiratnya. Jangan pernah memperjuangkan dunianya. Biarkan orang-orang teriak-teriak di luar sana, biarin. Biarkan mereka sibuk, ribut, turun ke jalanan, demo, itu urusan mereka. Yang jelas salah itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kenapa? Bikin polusi bukan mencari solusi. Demonstrasi. Iya kan? Hasil dari apa? Hasil dari program mereka, proyek mereka demokrasi. Kata mereka dari rakyat, oleh rakyat kembali ke rakyat. Suaranya dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dicoblos nama-namanya itu. Katanya nanti hasilnya untuk rakyat. Tapi setelah jadi lupa dengan rakyatnya. Yang sekarang terjadi ini diantaranya. Allahul musta'an, ribut ya. Rakyatnya pun tidak diperdomani dengan ilmu, enggak dibekalin ilmu. Pengen mengubah kemungkaran malah justru menimbulkan kemungkaran, ya kan? Kemungkaran belum teratasi malah menambah kemungkaran lagi. Kerusakan belum teratasi menambah kerusakan lagi. Mobil dibakar, terjadi apa? Berjatuhan korban juga. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Nasallaha an yahdiyahum. Paham ya? Nah, karena dua-duanya salah juga. Yang ini juga salah, yang ini juga salah. Ya kan? Yang ini salahnya misalkan dia menindas rakyatnya, salah kan? Yang ini salahnya rakyat ini berontak dengan cara demo, salah juga. Yang benar ya alhamdulillah semoga yang kita jalani ini. Paham ya? Tidak ikut campur dengan urusan politik, ya kan? Tenang, tentram, mengkaji Al-Sunnah, rakyat sipil Sunni Salafi. Masyaallah. Rakyat sipil Sunni Salafi. Sahih. Ya kan? Jadi pejabat itu enggak ringan loh ya. Apalagi suka korupsi, ya kan? Nah, datang masuk dana 1 juta dipotong tinggal 50 juta. Nah, ini dihindari. Paham ya? Jangan ada benih-benih yang model-model seperti ini ya. Nah, barakallahu fiik. Allahumma musta'an. Turun bantuan Indomie 10 bungkus, sampai dapur tinggal 6 bungkus. Yang 4 kemana? Itu maksudnya ibaratnya barakallahu fiik. Orang yang suka korupsi itu barakallahu fiik. Awal mulanya mungkin menganggap sesuatu sedikit. Lama-lama proyek besar pun dia korupsi juga gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Mahfuz insyaallah. Ayo, kita lanjutkan lagi barakallahu fiik. Naam. Kata beliau, wa in kanat hammatuhu tabi'atan li akhirah, sahih. Yang kedua bagus sekali ya. Dan jika keinginan kuatnya itu mengikuti akhirat, sara 'abdan lillah subhanahu wa ta'ala, masyaallah.
maka menjadilah dia hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat kalamnya siapa kemarin? Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian itu anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Kenapa? Li'annal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Karena hari ini adanya hanya amalan, tidak ada perhitungan. Nanti akhirat adanya perhitungan, tidak ada amalan lagi. Kita lanjutkan dikit lagi. Walihada qala, oleh karena ini beliau mengatakan ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham ta'isa abdul qatifah wa hiya qisaun jamilun lahun nuqush. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba qatifah. Apa itu qatifah? Kisaun, semacam pakaian selendang jamilun yang indah yang ada apa? Motifnya, nuqush, ada motifnya, ada gambarnya, ada tulisannya. Nah, ta'isa abdul khamilah, al khamilah juga mirip. Kisaun laysa lahu nuqush, tapi tidak ada gambarnya, tidak ada motifnya. Paham ya? Naam. In utiya radiya, jika dikasih ridha, wa illam yu'ta lam yarda. Jika enggak dikasih, enggak diberi, tidak ridha. Fa huwa 'abdun laha yarda laha, maka dia adalah hamba untuk dunia tadi dan dia ridha dengan dunia tadi. Wa yaghdab laha, dan juga marah karena gara-gara tidak dapat dunia tadi. Hakada 'abdus su'. Inilah hamba yang menghambakan diri pada perkara yang jelek. Nah, Allahul musta'an. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, sekaligus kita selesaikan pembahasannya insyaallah taala. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.